Dan anak hari ini lebih canggih dibandingkan orang tuanya bahkan hari ini. Dan banyak remaja-remaja pemuda-pemuda khususnya hari ini yang tidak tidur-tidur sampai menjelang subuh dengan main gamenya Pak Ibu sekalian. Itu anaknya, nggak ketinggalan bapaknya main chip juga lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du masyaallah muslimin, sidang jamaah rahimakumullah. Bersyukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala di atas limpahan rahmat dan karunia yang masih Allah anugerahkan kepada kita hingga kita bisa menyediakan waktu kita untuk bertakarrub kepada Allah Subhanahu wa taala sembari mengumpulkan bekal menuju alam akhirat dengan berbekal ilmu yang semoga senantiasa diridhai Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dengan diutusnya beliau menjadi rahmat bagi seluruh sekalian alam. Bapak sekalian rahmati Allah, sebagaimana disampaikan oleh pembawa acara kita tadi, Dina Naf Arif, bahwasanya dalam pekan ini memang saya mencari peluang sendiri untuk safari dakwah dan alhamdulillah ada beberapa tempat yang meresponnya. Dan ini merupakan safari dakwah saya yang kedua setelah beberapa bulan yang lalu sebelum Ramadan kalau tidak salah. Bapak sekalian rahmati Allah, pada kesempatan kali ini kita ingin membahas seputar tema menjadi ahli tauhid di akhir zaman. Para jamaah sekalian rahmati Allah, sebagaimana kita fahami, di kesempatan kali ini saya ingin menitik beratkan tentang kondisi kita di akhir zaman. Berkaitan tentang hadis dari Sauban radhiyallahu anhu yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim, di mana Rasulullah SAW bersabda, Yushiku antadal umam, yushikul antadal umam, yusiku ayatiya ayahlukumul ayyaumal, yusikul umamu antada alaikum, yusikul umamu antada alaikum kama tadal akalatu ila qasatiha. Akan datang suatu zaman, suatu masa di mana umat Islam kalian, kata Rasulullah. Jadi Rasulullah berbicara dengan para sahabat ketika itu, menyampaikan kepada sahabat, akan datang suatu zaman di mana kalian nanti umat Islam akan diperangi, akan diperebutkan seperti mana orang-orang lapar memperebutkan makanan. Ya. Maka bertanyalah salah seorang sahabat, wa min kilati nahnu yauma idzin ya Rasulullah, apakah ketika itu umat Islam jumlahnya sedikit ya Rasulullah? Kok sampai-sampainya umat Islam diperangi? Padahal umat Islam itu umat yang mulia, umat yang mengemban amanah Allah sebagai khalifah di muka bumi, umat yang disegani. Tetapi kenapa kok ketika itu umat Islam diperangi? Apakah karena jumlah umat Islam sedikit? Kata sahabat ini. Lantas Rasulullah menegaskan, bal antum katsir walakinnakum kagutsa'is sail. Bahkan saat itu kalian itu jumlahnya mayoritas, kalian umat yang terbanyak di masa itu. Tapi banyaknya kalian seperti buih di atas air. Kuantitasnya banyak, jumlahnya banyak, tapi tak berkualitas, tak bermutu. Walan za'anna min suduri ya'udikum mahabbatan minkum, dan Allah cabut rasa takut musuh-musuh terhadap kalian. Jadi pada hakikatnya musuh-musuh umat Islam itu orang kafir, orang munafik,
ya baik setan jin dan manusia, pada hakikatnya takut kepada umat Islam, bahkan mereka lebih takut dibandingkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya namanya orang kafir, lebih takut kepada manusia dibandingkan kepada Allah. Pada hakikatnya orang kafir itu takut kepada umat Islam. Namun kata Rasulullah, Allah mencabut rasa takut musuh-musuh terhadap kalian. Jadi musuh itu tidak ada takutnya lagi kepada kita. Ya, bukan karena mereka hebat, bukan karena mereka kuat, bukan karena persenjatanya canggih, karena pengalaman sejarah beberapa kali peperangan salib yang terjadi, maka peperangan selalu dimenangi oleh umat Islam walaupun dalam kondisi senjata yang terbatas, jumlah yang sedikit, tapi umat Islam bisa memenangi peperangan. Karena hakikatnya orang Islam kalau berperang cari mati, orang kafir berperang cari hidup. Jadi kata Rasulullah, Allah cabut rasa takut musuh-musuh terhadap kalian. Ini bukan karena musuh itu hebat. Wala yaqdhifanallahu fi qulubikum wahan. Dan Allah hunjamkan ke dalam hati kalian penyakit al-wahan. Bertanya lagi sahabat, wa mal wahan ya Rasulullah? Apakah al-wahan itu ya Rasulullah? Hubbud dunya wa karahiyatul maut. Nah, kita uraikan hadis ini masyaallah muslimin. Rasulullah menegaskan tadi di awal, kalian akan diperebutkan seperti mana orang-orang lapar memperebutkan makanan. Maka ayat ini sangat tegas dijelaskan oleh Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 217. Wala yazaluna yuqatilunakum hatta yaruddukum an dinikum in istata'u. Al-Baqarah 217 di pertengahan ayatnya. Allah berfirman yang artinya mereka orang kafir tidak akan pernah berhenti memerangi kamu sampai kamu murtad dari agamamu. Siapa kamu di sini? Ya kamu di sini ya saya, ya Anda, ya presiden, ya menteri, ya polisi, ya tentara, ya gubernur, siapa saja mereka, mereka beragama Islam. Ayat ini ditujukan kepada semua umat Islam yang kata Allah, mereka orang kafir tidak pernah berhenti memerangi kamu sampai kamu murtad dari agamamu. Jadi jangan kira, oh kita sudah merdeka, Belanda sudah tidak menjajah negeri kita. Iya, Belanda yang berkulit merah, berkulit putih, angkat kaki. Tapi Belanda yang kulitnya hitam sama dengan kita, lebih parah daripada Belanda lagi. Paham maksudnya Pak Ibu sekalian? Belanda yang kulitnya sama dengan kita, yang hidungnya sama dengan kita, yang tingginya sama dengan kita, yang bahasanya sama dengan kita, lebih parah daripada Belanda yang di sana. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian dirahmati oleh Allah, kembali kepada ayat tadi, Allah menegaskan mereka tidak pernah berhenti memerangi kamu sampai kamu murtad dari agamamu. Bahkan 24 jam ketika kita tidur, musuh-musuh tidak pernah berhenti memerangi kita. Apa contohnya? Ketika kita tidur malam hari, banyak pemuda-pemuda orang Islam tidak tidur. Kenapa? Karena sibuk main game. Saya sudah buat survei ya di sekolah-sekolah. Saya tanya anak-anak sekolah dari tingkat SMP sampai SMA, di antara murid-murid pelajar itu siapa yang sholat subuh? Ya, jadi saya buat survei. Ada sebuah sekolah di Pariaman. Saya pernah di Pariaman, di Bukit Tinggi, di Padang. Saya pernah cek itu. Ya, dari 1000-an pelajar asli orang Minangkabau, orang Islam. Saya cek, mau ndak kalian pindah agama? Tidak mau Pak. Mau ndak pindah agama dibayar 10 juta? Ndak mau Pak. Mau ndak meninggalkan sholat dibayar 5 juta? Ndak mau Pak. Ndak mau dibayar meninggalkan sholat? Tidak Pak. Oke. Berdiri semuanya, berdiri. Mengaku bertuhan kepada Allah, ya. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Yakin? Yakin. Yakin ndak mau pindah agama? Tidak. Saya tanya, siapa yang ndak sholat subuh tadi? Duduk 700 orang. Siapa yang kemarin sholatnya ada bolong? Duduk 200 orang. Siapa yang selama sepekan ada tinggal sholat? Duduk 90 orang. Siapa yang selama sebulan menjaga sholatnya? Tinggal 5 orang. Dari seribuan siswa-siswi
Yang menjaga sholat selama sebulan tidak sampai 10 orang. Itu di Minangkabau. Di negeri yang punya falsafah adat bersendikan syarak bersendikan kitabullah, syarak mengata, adat memakai. Generasi mudanya, pelajar Islamnya, dari 1000-an pelajar satu sekolah, tidak sampai 5 orang yang menjaga sholat. Gimana mau dibayar? Gratis aja pun mereka tinggal sholat. Nggak perlu orang kafir membayar. Nggak perlu pelajar itu dibayar 5 juta. Ayo tinggalkan sholat, ya ini 5 juta untuk kamu. Nggak perlu. Sudah sukacita orang-orang Islam hari ini meninggalkan sholat. Ya. Nah, misalnya mati oleh Allah. Ketika kita tidur, musuh tidak pernah berhenti memerangi kita. Apalagi dengan adanya handphone. Handphone ini ya bisa membawa kita ke surga dan bisa juga membawa kita ke neraka. Tergantung bagaimana kita menggunakan handphone ini. Dengan iman kita atau dengan syahwat kita. Kalau kita memanfaatkan handphone dengan iman, insya Allah akan mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang nggak hafal Quran bisa hafal Quran. Ya. Yang nggak bisa dengar ceramah bisa tinggal milih siapa penceramahnya. Ya. Yang nggak tahu hadis bisa tinggal sebut saja hadisnya apa keluar. Itu kalau hati itu dilandasi oleh iman. Tetapi kalau hati itu jauh daripada iman, anak kecil saja tahu tuh. Kambing kawin katanya. Dengan suaranya saja kambing kawin. Keluar kambing, gimana kambing kawin? Itu baru kambing. Dan anak hari ini lebih canggih dibandingkan orang tuanya bahkan. Hari ini. Dan banyak remaja-remaja pemuda-pemuda khususnya hari ini. Yang tidak tidur-tidur sampai menjelang subuh. Dengan main gamenya Pak Ibu sekalian. Itu anaknya. Nggak ketinggalan bapaknya main chip juga lagi. Jadi orang kafir tidak pernah berhenti memerangi kita. Nah, lantas dari penggalan hadis yang menyatakan Allah cabut rasa takut musuh-musuh terhadap kalian, ya, terbongkarlah suatu ungkapan seorang tokoh Yahudi bernama Goldamir, seorang mantan perdana menteri Israel. Dia mengatakan kita tidak perlu takut kepada umat Islam selagi masjidnya umat Islam di waktu subuh tidak seramai seperti waktu sholat Jumat. Coba bayangkan Pak. Bapak silahkan tinggal di rumah masing-masing. Ada masjid di komplek itu. Pernah lihat enggak di masjid itu subuhnya jamaahnya penuh seperti sholat Jumat? Pernah lihat enggak? Kenapa orang kafir mengukur kekuatan umat Islam dari jamaah subuh? Karena orang kafir, walaupun mereka kafir, pada hakikatnya mereka percaya dengan Islam. Dalam sebuah hadis Rasul menegaskan, 2 solat yang berat bagi orang munafik itu, solat Isya dan solat subuh berjamaah, itu berat bagi orang munafik. Terus apa kaitannya dengan orang kafir takut dengan orang yang datang ke masjid? Kalau dalam sebuah masjid, kalau dalam sebuah kampung, kalau dalam sebuah negeri, masjidnya waktu subuh lengang, menunjukkan apa? Menunjukkan penduduk negeri itu banyak orang munafiknya. Dan bahkan orang munafik ini tempatnya di neraka. Bisa jadi di kerak-kerak neraka. Kalau sudah kebangetan munafiknya. Asfala minan nar, di kerak-kerak neraka. Baik sekalian. Karena Rasul menegaskan itu 2 sholat yang berat bagi orang munafik adalah sholat Isya dan subuh berjamaah. Kalaulah mereka mengetahui keutamaan 2 sholat ini, niscaya mereka akan mendatanginya walaupun dengan merangkak. Apa perlunya orang datang ke masjid sampai merangkak? Karena dalam sholat subuh itu ada keutamaan. Rakaataini minal fajri khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sholat sunnah fajar itu lebih baik daripada dunia dan isinya. Itu baru sholat sunnahnya. Belum sholat wajibnya. 2 rakaat sholat sunnah fajar lebih baik daripada dunia dan isinya. Bapak Ibu sekalian, apa yang diburu orang di dunia ini? Harta, tahta, pangkat, jabatan, wanita. Bukan itukah yang diburu manusia? Kita merantau ke Jawa cari apa?
ada yang cari ilmu, ada yang cari titel, ada yang cari pekerjaan. Ya. Semuanya itu kalah kata Rasulullah dengan sholat sunnah 2 rakaat. Lebih baik daripada dunia dan isinya. Mohon maaf, siapa orang yang paling kaya di Indonesia ini misalkan? Oh, ada orang paling kaya di Indonesia, ya, punya hotel, punya mobil, punya gunung. Pertanyaannya, sekaya-kaya orang di dunia, contoh Bill Gates, orang paling kaya di dunia. Apakah semua kendaraan di mobil di dunia ini punya Bill Gates? Apakah semua emas di dunia ini punya Bill Gates? Tapi kata Rasulullah, orang yang sholat sunnah fajar itu lebih baik daripada dunia dan isinya. Bayangkan Pak, dunia dan isinya. Itu kalah hebatnya, kalah dahsyat nikmatnya dibandingkan sholat sunnah fajar 2 rakaat. Jadi kata Rasulullah, kalaulah orang Islam ini mengetahui keutamaan sholat itu, niscaya mereka akan mendatanginya walaupun dengan merangkak. Dan aku ingin segera dikumandangkan qomat kata Rasulullah, dan kutunjuk salah seorang menjadi imam. Dan aku berkeliling kampung sembari membawa kayu bakar. Apabila aku dapati ada laki-laki yang masih berada di rumah, sementara di masjid sudah qomat, di musola sudah qomat, masih ada para suami di rumah, masih ada para anak di rumah, masih ada menantu laki-laki di rumah, masih ada sarjana yang masih ada di rumah, maka kata Rasulullah, rumah itu akan aku bakar kata Rasulullah. Kira-kira kalau hidup Rasulullah hari ini, kira-kira rumah kita gimana nasibnya? Ada ayah yang rajin ke masjid, anak laki-lakinya dibiarkan di rumah. Ada mertua yang rajin ke masjid, menantunya dibiarkan di rumah. Ada anak kita sanggup kuliah ke Jawa, sanggup kuliah ke Malaysia, sanggup kuliah ke Jerman, tapi tidak sanggup berangkat ke masjid. Untuk menyekolahkan anak kita mengeluarkan uang berpuluh-puluh juta. Tapi apa gerakan kita membawa anak kita ke masjid? Emang membawa anak ke masjid pakai biaya? Ini para jamaah sekalian mati oleh Allah. Ya. Bahkan mohon maaf pengalaman kami nih, pengalaman kita orang pesantren. Dulu kita di pesantren, ribuan di pesantren kita. Kalaulah kiranya semua alumni pesantren itu punya jiwa-jiwa yang tangguh. Ya, coba bayangkan dari 2000 siswa itu punya istri, punya suami, punya anak, semua digerakkan ke masjid. Gimana nggak ramai umat ini di masjid para jamaah sekalian. Namun tidak ada jaminan tamat pesantren pasti jadi orang alim. Tidak ada jaminan. Bisa jadi orang pesantren itu di pesantren baik, di luar jadi buruk. Bisa jadi di pesantren buruk, di luar jadi baik. Nampak depan mata kita itu Bapak Ibu sekalian. Ya. Nah jadi berbagai macam cara orang kafir menjauhkan kita daripada Islam. Maka program mereka, ya, diantaranya mantan Perdana Menteri Inggris di tahun 1800-an bernama William Ewart Gladstone. Dia mengatakan, kita tidak akan bisa menguasai negeri kaum muslimin selagi di negeri itu para pemudanya masih mencintai Al-Quran. Selagi pemuda di negeri itu cinta kepada Al-Quran, maka kita tidak akan bisa menguasai negeri itu. Tidak bisa dijajah negeri itu. Maka caranya bagaimana? Jauhkan pemuda dari Al-Quran. Pertanyaannya, sudah berhasil tidak mereka menjauhkan pemuda dari Al-Quran? Berhasil mereka. Majlis Al-Quran itu bukan sekedar majlis baca Quran, Bapak sekalian. Ini kita majlis pengajian. Ini juga majlis Al-Quran. Tafakuh fiddin. Coba lihat malam hari. Dibuat wirid pengajian di masjid-masjid, di komplek-komplek. Mana banyak tiba? Orang tua atau pemuda? Malam hari di mana pemuda kumpul? Di masjid atau di kafe? Coba lihat anak kita. Kita yang punya anak. Ketika malam, di mana anak kita? Adakah kita bertanya di mana posisi anak kita? Ketika kita ke masjid, adakah kita bertanya di mana anakku? Kenapa tidak nampak di masjid? Adakah kita bertanya tentang itu? Maka dua strategi orang kafir dalam Ghazul Fikr diantaranya. Yang pertama,
jauhkan kaum muslimin dari masjid, terutama para lelakinya, jauhkan dari masjid. Yang kedua, jauhkan para pemuda dari Al-Quran. Maka kita lihat banyak orang bangun masjid, tapi masjidnya seperti keranda mayat. Kenapa begitu, Pak? Contoh ini, contoh cerita yang saya karang-karang ini. Umpama ini namanya desa apa namanya ini, Pak? Desa apa namanya? Sidomulyo. Hah? Sidomulyo lah ya. Contoh desa Sidomulyo, dipimpin kepala desa kan? Seumpama kepala desa mengumpulkan warganya, wahai warga desa Sidomulyo, kita akan membuat keranda mayat. Maka diminta partisipasi warga semuanya. Yang kaya sumbangkan harta, yang punya tenaga sumbangkan tenaganya, gotong royong. Yang punya pikiran sumbang saran kritiknya, agar kita membuat keranda mayat yang canggih. Dibuatlah keranda mayat dari stainless, pakai spring bed, ada AC-nya, ada CCTV, ada wifi, ya, canggih, ya, keranda mayatnya canggih, ya. Nah, akhirnya selesai keranda mayat. Apa kata kepala desa? Alhamdulillah, berkat partisipasi kita semuanya. Orang kaya menyumbangkan harta, orang kuat menyumbangkan tenaga, orang pintar menyumbangkan pikiran. Selesai keranda mayat kita yang canggih. Nah, pertanyaannya, siapa yang mau mengisi pertama sekali? Keranda mayat itu siapa yang mau mengisi pertama sekali? Kira-kira Pak, ada yang daftar enggak? Berebut enggak orang ini mengisi pertama kali keranda mayat itu? Enggak ada. Begitulah nasib masjid kita hari ini. Bangun masjid orang gampang, bangun masjid, bangun masjid, bangun masjid. Jutaan, ratusan miliaran. Sudah terbangun masjid, siapa yang ngisi? Siapa yang ngisi? Yang mengisi kebanyakan pensiun-pensiun. Kata orang Malaysia, aska tak laku. Ya, enggak laku di kantor, baru pergi ke masjid. Udah gegek-gegek kena stroke. Ya. Dulu masa punya pangkat, sibuk dinas ini, sibuk rapat ini, sibuk pergi sini, terbang sana, terbang sini. Enggak sanggup ke masjid. Bak kata lagu, gunung kan ku daki, lautan ku seberangi, surau aku lewati. Itu dia. Untuk urusan dunia, gunung didakinya, lautan diseberanginya, tapi surau dilewatinya. Nah, para jemaah sekalian dimati oleh Allah, hari ini coba, ketika ada wirid-wirid pengajian di masjid-masjid, berapa banyak jumlah pemuda yang hadir ke masjid? Ya. Nah, ma'asyiral muslimin dirahmati oleh Allah, berbicara tentang keutamaan sholat berjamaah. Walau ulama ada berbeda pendapat, tetapi saya pribadi meyakini sholat berjamaah itu hukumnya wajib bagi para laki-laki. Apa hujahnya? Apa dalilnya? Yang pertama surat Al-Baqarah ayat 43 Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa aqimus shalah wa atuz zakah warka'u ma'ar raki'in. Ada 3 perintah dalam ayat ini. Al-Baqarah 43, ada 3 perintah dalam ayat ini. Pertama, wa aqimus shalah. Dirikan sholat, hukumnya wajib. Wa atuz zakah, tunaikan zakat, hukumnya wajib. Yang ketiga ada perintah warka'u ma'ar raki'in. Rukulah bersama orang-orang yang ruku. Kapan orang ruku? Waktu sholat. Rukulah bersama orang-orang yang ruku. Berapa orang yang ruku? Banyak. Jamak, maknanya apa? Lihat kitab-kitab tafsir apa saja, silahkan buka. Ulama tafsir memahami ruku bersama orang-orang yang ruku itu maknanya adalah sholat berjamaah. Hukumnya wajib bagi para laki-laki. Bahkan dalam surat An-Nisa, mohon maaf, ada botol satu lagi enggak ini? Dalam surat An-Nisa atau yang botol aqua boleh juga, aqua gelas itu 2 bisa juga. Aqua gelas boleh juga.
Nanti silahkan dicek di rumah surat An-Nisa ayat 102. Surat keempat, surat An-Nisa ayat 102. Di ayat itu kesimpulannya begini. Allah perintahkan kepada Nabi dan para sahabat, Nabi Muhammad SAW dan para sahabat, untuk tetap mengerjakan sholat berjamaah walau di medan perang sekalipun. Bapak-bapak sekalian, apa taruhan sholat berjamaah di medan perang? Apa taruhannya? Taruhannya nyawa. Semestinya di medan perang itu kaum muslimin diringankan untuk meninggalkan sholat berjamaah, karena bisa-bisa ketika sholat itu diserang oleh musuh, rentan akan penyerangan, ya. Tetapi Allah tidak memberikan rusuh kepada Nabi Muhammad SAW dan para sahabat yang dijamin masuk surga untuk meninggalkan sholat berjamaah walau di medan perang. Silakan dicek nanti surat An-Nisa ayat 102. Dan Allah tuntunkan bagaimana tata laksana sholat berjamaah di medan perang. Ini umpama imam. Ini makmum shaf yang pertama, makmum shaf yang kedua. Ketika imam ruku, Allahu Akbar. Makmum yang shaf pertama ikut ruku, Allahu Akbar. Makmum shaf yang kedua tetap berdiri siap siaga sembari menyandang senjata. Di medan perang. Sami Allahu liman hamidah, Rabbana lakal hamd. Tetap berdiri siap siaga. Imam sujud, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tetap berdiri siap siaga. Hingga imam bangkit ke rakaat yang kedua, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Makmum yang tadi mengikuti imam mundur ke belakang. Makmum yang tadi di belakang maju ke depan, bergantian menyempurnakan satu rakaat. Yang mundur bersiap siaga menjaga, yang maju ke depan menyempurnakan satu rakaat. Allahu Akbar. Imam menunggu, makmum di belakang menunggu. Sampai makmum ini menyempurnakan satu rakaat, Allahu Akbar, baru imam memulai rakaat yang kedua. Surat An-Nisa ayat 102. Nabi dijamin masuk surga dengan para sahabat, kaum muhajirin dan ansor yang berperang di medan Badar. Tidak mendapatkan keringanan sholat berjamaah walau di medan perang. Pertanyaannya, kita laki-laki hari ini, banyak laki-laki tidak ke masjid dalam kondisi aman. Apa alasannya? Siapa kita dibandingkan Nabi? Siapa kita dibandingkan para sahabat? Ya. Nabi tak pernah meninggalkan sholat. Oh, saya sibuk. Sibuk apa kita dibandingkan Nabi Muhammad SAW? Oh, dibilang saya presiden. Nabi Muhammad presidennya kaum muslimin seluruh dunia. Nabi Muhammad presidennya. Ya. Para jamaah sekalian. Bahkan di medan perang Rasulullah tidak pernah meninggalkan sholat berjamaah. Itu dua ayat tentang dalil sholat berjamaah bagi laki-laki. Yang ketiga, dalam sebuah riwayat, Abdullah bin Ummi Maktum bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, engkau tahu aku ini orang tua yang buta." Orang tua buta. Aku tinggal sebatang kara. Rumah jauh dari masjid. Jalan berliku-liku. Banyak binatang berbisa. Jadi 6 kendalanya. 6 kesulitannya Abdullah bin Ummi Maktum ini. Dia tua, buta, tinggal sebatang kara, rumah jauh, jalan berbelok-belok, banyak binatang berbisa. Bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, bolehkah aku sholat di rumahku?" Apa kata Rasulullah? "Apakah engkau mendengarkan seruan azan?" "Dengar ya Rasulullah." "Maka tidak ada keringanan bagimu untuk sholat di rumahmu." Orang tua buta, rumah jauh, tidak punya motor, tidak punya Pajero, tetap diperintahkan sholat ke masjid. Nah, yang punya mobil 5, yang punya motor 7, rumah dekat dengan masjid, tidak berangkat ke masjid, apanya yang buta? Apanya yang buta? Ini ma'asyiral muslimin yang dirahmati oleh Allah. Jadi hari ini sukses orang kampung, orang-orang musuh-musuh Islam itu menjauhkan umat Islam dari masjid. Membangun masjid sangatlah gampang, sangatlah mudah. Cantik-cantik masjid hari ini. Namun apa kata Rasulullah? Di akhir zaman nanti, Islam hanya tinggal namanya saja. Al-Quran hanya tinggal tulisannya. Masjidnya banyak, mewah, megah, tapi kosong dari hidayah. Masjid hari ini seperti nasibnya candi. Kenapa begitu? Orang datang ke masjid selfie. Lagi di masjid Pasir Pangarayan. Nah, ya.
lagi di Masjid Al-Hakim, lagi di Masjid Putrajaya Malaysia, orang selfie-selfie, ya. Tapi orang tidak mengambil hikmah daripada keutamaan masjid tadi. Ya. Ini masalah muslimin. Coba survei di mana Bapak tinggal, lihat subuh. Pertanyaannya, bisa enggak kita jadikan masjid kita ini subuhnya ramai seperti jamaah sholat Jumat? Bisa enggak? Sudah ada contohnya, Pak. Di mana, Pak? Masjid yang waktu subuh jamaahnya ramai sampai keluar. Di mana itu? Masjid Jogokarian di Yogyakarta. Masjid Jogokarian hampir setiap subuh itu jamaahnya sampai keluar-luar itu. Ya. Masjidnya buka 24 jam. Kamar mandinya bersih, WC-nya bersih, tempat wudhunya bersih, tidak ada ditutup-tutup, 24 jam terbuka. Boleh musafir numpang tidur, bahkan disediakan penginapan gratis bagi musafir. Silakan nanti pergi ke Yogyakarta, cari Masjid Jogokarian. Ada penginapan gratis sekelas hotel bintang 4. Pakai spring bed, pakai AC, ada TV-nya, ada kulkasnya. Gratis. Ini enggak, mohon maaf, masjid-masjid di kampung kita apa? Mohon maaf nih, mudah-mudahan enggak ada. Ditulis, dilarang tidur di masjid. Ah ini masjid sialan ini yang begini nih. Dilarang tidur di masjid. Cabut catatan itu, tulisan itu cabut itu. Itu bukan masjid itu. Ya. Saya baru lihat itu di YouTube. Ada namanya masjid apa namanya? Itu kalau ada jamaah yang tidur, itu bukan dibangunkan, bukan diusir, dibangunkan, dikasih bantal. Musafir Pak tidur di masjid karena kelelahan, karena kecapean, bukan diusir, dibangunkan, dikasih bantal. Dikasih kasur tipis. Kasur tipis. Kemudian kalau ada orang di masjid duduk-duduk baca Quran sebentar, dikasih minuman, dikasih makanan, snack. Bahkan ada Masjid Kapal Munzalan di Pontianak. Silakan diklik di YouTube, Masjid Kapal Munzalan Pontianak. Setiap bulan masjid ini infaknya berapa terkumpul? 5 sampai 9 miliar infak tiap bulan. Kenapa bisa banyak dapat sebegitu? Karena pengurus masjid punya kiat-kiat. Pertama, jamaah masjidnya dijemput ke rumah, Pak. Dijemput ke rumah pakai mobil. Coba bayangkan. Pengurus masjid minjam mobil jamaah. Untuk apa? Menjemput jamaah yang rumahnya jauh. Dijemput pakai mobil. 2016 Masjid Kapal Munzalan mulai difungsikan. Sampai hari ini, ya, terakhir saya lihat di tahun 2022, Masjid Kapal Munzalan telah memiliki 30 lebih mobil bermacam tipe. 3 diantaranya mobilnya Alphard. 3 mobil Alphard untuk menjemput jamaah sholat. Coba bayangkan. Kira-kira di Pekanbaru bisa nggak dibuat begitu? Orang Pekanbaru kan kaya-kaya sejak dulu, ya. Orang Kaltek ada, ya. Makanya ramai Pekanbaru hari ini. Orang dari mana-mana tinggal di Pekanbaru sekarang karena ekonominya bagus di Pekanbaru. Ya. Bisa nggak di Pekanbaru ada masjid yang kayak begitu? 5 miliar infak tiap bulan itu untuk apa? Bukan untuk bangun menara, bukan untuk pagar, bukan untuk ganti cat, bukan untuk ganti karpet, enggak. Kalau ada jamaah yang terlilit hutang riba, masjid yang melunasinya, Pak. Kalau ada jamaah terlilit hutang riba, masjid yang melunasinya. Kalau ada jamaah tidak ada biaya sekolah anaknya dari SD sampai sarjana, masjid yang menyekolahkannya. Kalau ada jamaah tidak ada biaya berobat, nggak ada kartu BPJS, masjid yang membayarnya. Kalau ada jamaah tidak ada modal usaha, masjid yang memodalinya. Masjid Kapal Munzalan tiap bulan menebar beras 8 ton setiap bulannya, Pak. Di luar infak 5 miliar tadi. Tiap bulannya menebar beras, ya, mengumpulkan dan menyalurkan beras sebanyak 8 ton setiap bulannya. Kira-kira Pak, kalau ada masjid begitu,
Ya. Macam tadi saya katakan, dijemput jamanya subuh, habis subuh dikasih sarapan gratis. Dijemput jamahnya zuhur, habis sholat zuhur dikasih makan siang gratis. Dijemput jamahnya isya atau maghrib, habis sholat maghrib dikasih makan siang gratis. Ini bukan cerita dongeng, Pak, kisah nyata. Ada yang pernah dengar belum? Ada? Bukan kisah nyata. Bahkan Masjid Kapal Munzalan ini mengadakan pelatihan. Saya mengikuti pelatihan yang kelima, PMB yang kelima, lewat Zoom. Berbayar 1 juta saya pribadi ketika itu. Dan kalau ada masjid-masjid ingin mengadopsi manajemen Masjid Kapal Munzalan, bisa dibimbing selama 1 tahun. Berinfaknya 2 juta. Dibimbing Kapal Munzalan selama 1 tahun agar manajemen masjidnya bisa seperti Kapal Munzalan, menjadi masjid yang kaya, yang mendapatkan infak 5 miliar setiap bulannya. Masjid Jogokarian, apa kata Pak Ustaz Jazri, Ketua DKI Masjid? Ada masjid mengatakan, harap jaga sendal Anda, kendaraan Anda, motor Anda, mobil Anda, karena pengurus tidak bertanggung jawab kalau kendaraan Anda hilang. Apa kata Ustaz Jazri? Itu pengurus yang tidak bertanggung jawab. Apa kata beliau? Kalau ada jamaah Masjid Jogokarian hilang sendalnya, kami ganti sendal yang baru. Bahkan kalau ada hilang motornya, kami ganti motor yang baru dengan tipe yang sama. Itu baru masjid namanya, Pak. Ya. Hilang motornya diganti dengan motor yang baru, dengan tipe jenis yang sama. Ya. Ini masyarakat muslimin. Nah, kembali kepada kondisi kita hari ini, mohon maaf pemirsa di YouTube ya. Kalau bosan mengenangkan ceramah saya ini berulang-ulang, silahkan dosa dengar ceramah saya. Saya berulang-ulang menyampaikan, saya walau lahir besar di Medan, ya, tapi orang tua saya darah Pariaman, darah Minangkabau. Ini alhamdulillah nih, ada ketua IKM Riau ini yang hadir bersama kita nih, ketua Ikatan Keluarga Minangkabau Riau ada di sini hadir bersama kita. Ya, anak buah siapa? Fadlizon, ya, ketuanya Fadlizon tingkat nasional. Orang Minang tuh punya falsafah adat bersenikan sara. Sara bersenikan kitabullah. Sara mengata, adat memakai. Kalau betullah laki-laki Minangkabau ini beradat, penuh masjid ini sama laki-laki Minangkabau. Karena sara mengata, sholat berjamaah hukumnya wajib bagi para laki-laki. Pertanyaannya, rame nggak orang Minangkabau kalau azan dikumandangkan? Iya rame. Di mana? Di Lapau. Ngapain? Atuh. Main batu koa. Mohon maaf, jangan marah orang Minangkabau, begitu faktanya. Bahkan di kampung kita itu masjidnya bersebelahan dengan kedai kopi. Orang azan yang di kedai kopi itu ayah orang, laki orang, minantu orang main batu koa, batu domino di situ tuh. Tak bisa lihat. Nah, ini makanya saya sampaikan kepada kita orang Minang, kalau memang beradat orang Minangkabau nih, penuh masjid ini sama laki-laki Minangkabau. Begitu pula tradisi Minangkabau hari ini, saya heran nggak tahu. Saya ini lahir besar di Medan, tapi saya nggak pernah di Medan itu jumpa orang gojeng-gojengan sama anjing, nggak pernah saya jumpa di Medan itu. Siapa yang pernah tinggal di Medan itu? Abang itu pernah tinggal di Medan itu. Pernah nggak jumpa di Medan orang gojeng-gojengan sama anjing? Orang satu mobil dengan anjing, pernah jumpa enggak? Nggak ada jumpa di Medan itu. Tapi di Minangkabau, mohon maaf, ini ada orang Minangkabau, Pak. Jadi kalau ingin menandakan kampung kita, Pak, contoh nih cerita anekdot lagi nih. Kalau kita dari Padang mau ke Medan naik bis ALS, di perjalanan ketiduran, sedang tidur itu mobil goyang-goyang, bangun, oh udah sampai kita di Spiro, oh udah sampai di Kota Nopan. Mananya apa? Di Medan tuh banyak jalan berlobang-lobang, sama seperti ke Ujung Batu itu tadi, ya. Banyak jalan berlobang-lobang itu di Medan. Setelah dari Medan pulang ke kampung naik bis ALS, ketiduran di jalan, bangun-bangun, nampak orang bergonceng sama anjing. Oh lah tiba di kampung mah. Jadi menandakan kampung awak, Pak Dima ada orang bergonceng juanjiang kampung awak tuh. Dah percaya coba lihat. Oh di Pekanbaru Ustaz ada juga Ustaz yang banyak itu orang Minang pasti. Coba cek. Yang keluar pakai anjing itu 5 ekor anjing, tah dia mengirik anjing, tah dia mengirik itu. Pasti orang Minang tuh.
Kalau tidak percaya, coba lihat. Gue survei, orang Minang pasti itu. Pertanyaannya, adek sia tuh. Umpama kau gali hawa aku, dijilat sama anjing ini. Gimana cara membersihkannya? Cukup dengan sunlight? Enggak cukup. Gimana cara membersihkannya? Dengan lumpur atau dengan tanah 7 kali? Dah 7 kali dengan lumpur dengan tanah, baru dengan air. Nah ini yang punya anjing orang Islam. Muncung anjing, wah, kasih obat, wah, ya. Anjing digonceng di tengah-tengah, dipeluk. Anjing lihat kiri kanan, lidahnya terjulur-julur. Itu kira-kira ludah anjing itu terbang nggak ke mulutnya itu? Terpercinya ke mukanya itu, lidah anjing tadi itu. Ah, terus gimana wudhunya, gimana mandinya? Ini saya kritis sini, ya, di Minangkabau ini. Tugas para ulama di Minangkabau untuk menegaskan hal ini. Kenapa tradisi berburu itu banyak di Minangkabau? Oh, di Jambi ada juga, pasti orang Minang. Di Bengkulu ada juga, pasti orang Minang. Coba cek. Mohon maaf Pak, ini terus terang saya sampaikan. Walaupun banyak orang Minang yang marah, tapi faktanya begitu. Makanya kalau beradatlah laki-laki Minangkabau ini, penuh masjid ini Pak. Dan syarat mengata tadi, Quran tadi menyebut, syarat mengata wajib sholat berjamaah walau di medan perang. Bahkan orang buta sekalipun tetap dianjurkan, ditekankan untuk sholat berjamaah. Tidak ada keringanan untuk sholat di rumahnya. Nah hari ini Pak, kita di akhir zaman. Banyak orang berlomba-lomba membangun masjid. Tapi masjidnya kosong dari jamaah, kosong daripada hidayah. Nah inilah tugas kita bersama. Tugas kita bersama memikirkan bagaimana supaya masjid kita ini ramai Pak. Ya, maka ada 8 strategi. Ada 8 strategi bagaimana agar jamaah subuh kita di masjid bisa seramai jamaah sholat Jumat. Ada 8 strateginya. Yang pertama, dimulai daripada alim ulamanya. Agar alim ulama memiliki perhatian, risau, gelisah, sedih ketika melihat masjid banyak tapi lengang. Bahkan ada masjid waktu sholat tidak buka. Karena apa? Muazinnya nggak ada, imamnya nggak ada. Pada mana? Pada pergi ke sawah. Yang pertama, ulama mesti ada kepedulian, kegelisahan, kerisauan ketika melihat dalam satu negeri jamaah sholatnya itu sedikit. Maka ulama harus punya perhatian, ulama harus menjadi tauladan, contoh bagi umatnya. Yang kedua, tanamkan kepada setiap pribadi muslim tentang kewajiban sholat berjamaah bagi para laki-laki. Karena Rasulullah menegaskan, sebaik-baik sholat laki-laki yang fardu itu di masjid, sebaik-baik sholat fardu wanita itu di rumah. Tetapi bila wanita meminta izin untuk sholat di masjid, jangan dihalangi selagi wanita itu terselamat daripada fitnah. Jadi kalau ada laki-laki rajin sholat tapi di rumah, itu namanya laki-laki solehah. Laki-laki solehah itu yang sholat di rumah Pak. Laki-laki sejati itu sholatnya di masjid. Ingat, Abdullah bin Ummi Maktum, sahabat Rasulullah, dijamin masuk surga. Tidak dapat keringanan sholat di rumah. Padahal beliau ini tua dan buta. Pertanyaannya, kemana laki-laki yang lain ketika sholat subuh berkumandang azan? Masyaallah muslimin. Ya. Jadi upaya orang kafir hari ini, bagaimana agar umat Islam itu jauh dari masjid, itu sudah tercapai. Maknanya apa? Waktu keruntuhan Islam akan dekat. Bapak pernah dengar yang namanya negeri Spanyol? Negeri Spanyol itu dulu namanya negeri apa Spanyol ini? Apa namanya dulu? Andalusia. 800 tahun Islam berjaya di Andalusia. Hari ini habisnya Islam di Andalusia. Universitas pertama di dunia itu di Andalusia. Tapi akhirnya Islam habis. Karena apa? Pejabat-pejabat negaranya, raja-rajanya, menteri-menterinya, aparat-aparatnya beragama Islam, tapi mereka benci kepada Islam. Ya.
Penduduknya beragama Islam semuanya mayoritas, tapi malu menampilkan jati diri Islam. Bangga meniru gaya orang-orang barat. Bangga meniru gaya-gaya orang kafir. Kalau ada anak muda sore-sore pergi ke masjid, cemen, so alim. Tapi kalau anak muda pergi ke kafe, wah keren, hebat. Ya, ini. Tapi saya lihat. Nah, jadi masyarakat muslimin rahmati Allah, upaya orang kafir hari ini, pada hakikatnya kita umat Islam hari ini sudah kalah sebelum berperang, Pak. Maka bagaimana kita membangkitkan umat Islam, bangkitkan dari masjid. Yang kedua tadi, dari ulama, tanamkan kepada pribadi muslim, agar pribadi muslim, para laki-laki khususnya, memiliki keyakinan sholat berjamaah hukumnya wajib bagi para laki-laki. Yang ketiga, tanamkan kepada keluarga. Seorang ayah, pimpinan rumah tangga, harus mengajak anak laki-laki, semua anak laki-lakinya terutama, harus dibawa ke masjid 5 waktu. Dari subuh sampai isya berjamaah. Ayah mertua punya menantu. Ya, jangan bangga menantu sarjana S1, S2, S3, tapi malas ke masjid. Pak, di kampung saya Pariaman ada sekolah STIB, Sekolah Tinggi Ilmu Barua. Di Pariaman ada STIB, Sekolah Tinggi Ilmu Barua. Mananya apa? Barua di kampung saya kuliah juga, Pak. Jadi barua di kampung saya itu sarjana juga. Apa bedanya dengan sarjana yang nggak ke masjid? Apa bedanya? S1, S2, S3 malas ke masjid. Sama jo barua di kampung Ambo tuh. Jadi nggak usah bangga kalau S1, S2, S3, S4, nggak usah bangga. Kalau malas ke masjid, nggak usah bangga. Lebih mahal barua di kampung Ambole, di Pariaman. Ini anak kita alumni pesantren, anak kita tamatan pesantren, kuliah perguruan tinggi agama, tapi malas ke masjid. Gimana itu coba? Punya suami malas ke masjid, punya menantu malas ke masjid. 2025 ganti suami. Suami yang ke masjid pilih. Makanya ibu-ibu, bapak-bapak kalau ingin cari menantu jangan di kota-kota, jangan di pasar, cari menantu tuh di masjid waktu subuh. Siapa yang rajin sholat subuh ambil jadi menantu walaupun umurnya 65 tahun. Loh, karena itu faktanya hari ini. Yang banyak ke masjid yang umurnya 65 tahun. Saya yakin menantu apa ibu yang umurnya 65 tahun tak akan selingkuh lagi. Saya yakin tuh akan setia sama istrinya itu. Kemana-mana istrinya dipegangin. Ya, jangan deh. Karena hari ini yang banyak ke masjid yang 65 tahun yang banyak ke masjid yang udah gegek. Waktu muda-muda nggak tanggung main goes-goes, main sepeda, maraton, gunung kan kudaki, lautan kuseberangi, surau terlewati. Tuh, udah pensiun, nggak laku di kantor, baru mengadu sama Allah mengemis, ya Allah, dah banyak penyakit ya Allah, tolong matilah situ. Ya, ini para jamaah sekalian. Maka kita berupaya. Yang pertama tadi ulama, pribadi, keluarga. Yang keempat lingkungan, baik jiran tetangga ataupun komunitas kita. Ini kan banyak nih, persatuan moge, motor gede, persatuan mobil kijang jantan, kijang betina, kijang bencong, segala macamnya lah. Ya, persatuan mobil Pajero, persatuan mobil Vespa buruk, persatuan orang nggak mandi-mandi. Ya? Persatuan alumni ini, alumni itu. Reuni ngapain? Joget-joget. Udah gaek-gaek alumni. Sudah alumni 30 tahunan. Kumpul joget-joget. Di pantai Pariaman itu. Masya Allah. Ada uban-ubanan. Masya Allah. Bukannya ingat mati. Nah, komunitas kita bagaimana kita buat komunitas? Ajak untuk taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Yang kelima, ya, dari pihak masjid, maka pihak masjid harus berinovasi. Alhamdulillah Pak, saya dulu pernah bertugas di Mandeling Natal bersama Ustadz Abdul Rashid ini, Ustadz Harisman, di Mandeling Natal.
Saya ngajar di SMP negeri, ngajar bahasa Inggris, tapi murid-murid SMP saya tidur di masjid Taqwa. Alhamdulillah sekarang murid saya jadi kepala sekolah, jadi camat, jadi dirut BRI. Saya ajak murid saya tidur di masjid, buat kegiatan mabit. Jadi bagaimana supaya masjid kita ini ramai? Setiap malam minggu buat mabit. Apa mabit? Malam bina iman dan takwa. Ajak remaja-remaja ini bermalam minggu di masjid. Siapkan snacknya, siapkan minumannya. Habis surah Isya tahsin tajwid. Habis tahsin tajwid nonton bareng film Al-Fatih, film Salahuddin Al-Ayyubi. Ya, habis nonton film istirahat tidur. Jam 3 malam atau jam 4 sholat tahajud. Habis sholat tahajud nanti menjelang subuh sholat berjamaah, tabligh akbar. Habis tabligh akbar sarapan pagi gratis. Habis sarapan pagi maraton olahraga jalan santai. Alhamdulillah Pak, itu sudah saya lakukan sejak tahun 95-96 bersama Ustaz Rosi di Mandailing Natal saya buat itu. Ya. Nah ini upayakan agar pemuda-pemuda itu senang ke masjid, cinta ke masjid. Pengurus masjid harus punya inovasi. Ya. Seperti tadi tuh, Masjid Kapal Munzalan kasih makan jamaah sehari 3 kali. Di Masjid Al-Falah Sragen ada buat restoran. Tapi makannya gratis. Restoran gratis bagi jamaah masjid maupun siapa saja yang membutuhkan makanan. Baik orang Islam maupun orang kafir boleh makan di masjid itu, Pak. Gimana nggak rame masjid coba? Nah, pertanyaannya, bisa nggak kita buat di masjid kita ini? Pernah dengar Pak? Orang nggak kaya tapi buat kegiatan apa? Makan gratis. Jadi kalau ada orang cerita, kalau saya terpilih jadi pejabat, saya akan kasih makan gratis. Omon-omon. Omon-omon. Ya. Sorry. Orang masjid sudah dulu melakukannya Pak. Dari masjid kita mulai bangkitnya Islam dari masjid. Nah, maka mari pengurus masjid ini atau pengurus masjid mana saja, mari berinovasi. Layani umat. Masjid untuk melayani umat. Masjid untuk bergantungnya umat. Ya. Nah, agar umat itu mengadunya di rumah Allah ini. Ya. Nah, maka mulainya dari mana? Mulai dari masjid. Tadi pengurus masjid punya inovasi. Kamar mandi dicukupkan. Yang bersih, yang nyaman. Jangan kita masjid kita masjid megah, kamar mandinya bon tumbuh aring, bekarat kencing orang di situ, Pak Ibu sekalian. Ya. Gimana kita mau orang beriman kamar mandi aja kotornya bukan main. Ya. 5 tuh. Yang ke-6, ya, pihak sekolah. Pihak sekolah bekerja sama dengan masjid itu apa? Mengadakan mabit. Tiap malam minggu pelajarnya digilirkan. Misalkan hari minggu ini kelas 1, minggu besoknya kelas 2, minggu berikutnya kelas 3. Sebulan sekali gabungkan semuanya. Sholat berjamaah tidur di masjid. Malam minggu. Ya. Tentunya sediakan snacknya. Ya. Pihak sekolah. Yang ke-6, para agnia, orang-orang kaya. Nah, ya. Kemudian bagaimana pihak masjid tadi? Kenapa Masjid Kapal Munzalan bisa mendapatkan infak tiap bulannya 5 miliar? Karena masjid itu punya tim media. Jadi tim medianya bukan hanya sekedar merekam ceramah-ceramah para ustadznya, tapi semua kegiatan masjid itu direkam, disebarkan di sosial media. Hingga kegiatan itu bukan hanya orang Pontianak saja melihatnya, bahkan orang Muslim di Korea bisa lihat, orang Muslim di Qatar bisa melihat. Boleh jadi Alphard itu, mobil itu sumbangan daripada Muslim di Korea, Muslim di Qatar. Bayangkan Pak, masjid dapat sumbangan 3 mobil Alphard untuk jamaah sholat. Ya, nah ini. Yang terakhir, yang ke-8, dari pihak pemerintahan setempat, dari RT, RW, kepala desa, lurah, camat, bupati, wali kota, gubernur sampai presiden. Seperti dicontohkan oleh Erdogan yang selalu sholat berjamaah ke masjid Erdogan itu. Presiden terlambat sholat di pintu sholatnya. Lain di negeri kita ini,
sudah datang terlambat, dapat soft pertama dia. Datang terlambat, soft pertama pula tuh pejabat kurang ajar. Ya. Di Turki itu presiden tuh terlambat sholat di pintu tuh sholatnya tuh dekat sendal-sendal itu. Ini enggak di negeri kita dibuat pengajian, ustadznya udah tiba, pejabat belum tiba, belum dimulai, pejabat pula yang ditunggu. Ya. Nah tuh dari pemimpin mencontohkan. Kalau adalah calon gubernur, calon bupati yang bisa mencontohkan begitu, atau kalau ada caleg-caleg, calon-calon anggota dewan, bagaimana caranya? Tidak perlu keluarkan uang banyak, makmurkan masjid, hidupkan kegiatan masjid. Insya Allah rakyat akan terpilih memilihnya nanti. Ya, jadi pada jamaah sekalian, itu 8 strategi agar jamaah subuh bisa seramai jamaah sholat Jumat. Insya Allah itu sudah terlaksana di Masjid Jogokarian Yogyakarta, Masjid Kapal Munzalan di Pontianak, Masjid Al-Falah di Sragen Solo Jawa Tengah. Pertanyaannya, bisa enggak kita buat di Riau, khususnya di Pekanbaru, untuk menjadi contoh masjid percontohan? Ya, ini masyarakat muslimin. Insya Allah kalau bersama kita akan bisa. Kata orang Minang, basamo kita mangko manjadi. Ya, ini pesan saya khususnya kepada saudara-saudara kita orang Minang. Mari orang Minang babaliak kasurau, membangkit batang nantarandam, menghidupkan falsafah adai basandi jo sarak, sarak basandi jo kitabullah, sarak mengatu adik memakai. Dari mana mulainya? Dari surau kita memulainya. Karena orang Minang pada hakikatnya adalah orang surau. Dulu laki-laki Minang yang balik tidak ada tidur di rumah, tidurnya di surau. Hari ini itu di Malangnya, hari tidur surau diusir sama pengurus. Nah, itu pengurus Cilako namanya itu. Ya, ini. Demikian saja para jamaah sekalian, kajian kita kesempatan kali ini semoga menjadi renungan bagi kita bersama, menjadi PR bagi kita bersama. Kalau kita bisa bersama menghidupkannya, berjuang untuknya, insya Allah kita yakin Allah akan memberikan pertolongannya kepada kita sekalian. Demikian saja, saya rasa cukup sekian. Terima kasih segala perhatian. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada amanah dari pembawa acara kita, pengurus masjid kita, bahwasanya kita di lingkungan masjid dan pesantren ini yang ada, gedung pesantren, kita sudah membuka pesantren untuk tahun ajaran baru ini ya. Untuk tahun ajaran baru ini, alhamdulillah pesantren kita sudah dibuka pesantren tahfiz Al-Quran. Nah, maka silakan Pak Ibu sekalian, tidak ada sekolah yang bisa menyelamatkan anak kita kecuali pesantren-pesantren yang dibimbing dengan nilai-nilai Islam. Kenapa? Kalau anak kita tidak sekolah di pesantren, Pak, pulang sekolah apa kerjanya? Apa yang ditontonnya? Siapa kawannya? Kemana pergi main-mainnya? Maka selamatkan anak kita sekolah di pesantren. Demikian saja, salah satunya pesantren kita, pesantren Raudhatul Jannah, pesantren Raudhatul Quran. Ya.